Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah sebuah hari ini diberikan kembali kesempatan untuk meneruskan tadabbur Al-Quranul Karim. Kita masuki ayat yang ke-15 surat Yunus halaman 210. Surat Yunus halaman 210 ayat yang ke-15. Jemaah sekalian rahimakumullah, ayat yang kita baca ini masih meneruskan ayat-ayat sebelumnya terkait dengan dua tipe manusia. Ada manusia yang tidak butuh akhirat, tidak ada harapan bertemu dengan Allah, dan mereka ridha dengan kehidupan dunia dan merasa tenang. Kalau dunia dapat dia senang, kalau enggak dia murka. Itu ciri-cirinya tuh. Ya. Kemudian mereka lalai terhadap ayat Allah, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mau memahami Al-Quran, apalagi mengamalkan Al-Quran. Lalai terhadap teguran-teguran Allah. Karena manusia apabila ingkar kepada Allah, melawan hukum-hukum Allah, Allah turunkan cobaan, ujian atau azab dengan harapan mereka bisa kembali. Tapi rata-rata orang-orang seperti itu susah kembali. Ya. Nah, orang seperti ini apapun agamanya, walaupun ngakui muslim, Islam agamanya, tempatnya neraka. Ya. Jadi kalau ada orang orientasinya dunia, dicari dengan segala cara, kayak di Indonesia ini sekarang kan segala cara, dengan riba, dengan sogok menyogok, ya, korupsi. Ada korupsi 3.000 triliun. Itu kan separuh APBN itu. Memakan 6 bulan ya 250 juta orang. Itu pun APBN ini perlu dikoreksi, dianalisa juga ya. Saya pengen audit APBN sebenarnya, bener gak sih 6.000 triliun itu kebutuhan? Jangan cuma separohnya atau sepertiganya, separoh sisa dia dikantongin kan. Kok dari mana mereka bisa korupsi besar-besaran itu kalau enggak dari limpahan APBN itu? Gak ada yang ingin mengaudit APBN itu ya. Sejak zaman SBY nggak ada audit, dari 20 tahun tidak ada yang mau di APBN. Seenak mereka aja buat. Saya dapat bocorannya juga dari teman yang pernah anggota Banggar itu, dibuat-buat aja, di karang-karang aja APBN-nya, tambah-tambah. Makanya untuk DPR aja berapa? 9,1 triliun, 700 orang, 500 orang, kan 15 miliar satu orang itu satu tahun itu. Makanya untuk nyolongnya enak gitu kan. Belum proyek-proyek, ya proyek dicolong oleh pejabat, dicolong lagi oleh kontraktor, ya tinggal tulangnya aja lagi. Maka jalan sebulan 2 bulan kan bolong lagi, kubangan kebo. Di luar negeri itu, mau di Malaysia aja, jauh-jauh ya, itu jalan tuh 30 tahun baru ada perbaikan, 20 tahun tuh loh kena banjir itu. Ini nyolongan jelas banget ya. Allahu Akbar. Inilah orang-orang yang alladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa tma'annu biha, ya, walladzina hum an ayatina ghafilun. Makanya solusi dunia ini, termasuk Indonesia ini, ya Islam solusinya, Quran solusinya. Kok enggak ya? Ya namanya manusia iblis kan. Kalau Quran itu kan memperkecil manusia-manusia iblis itu. Kalaupun mereka melakukan satu kejahatan, hukumannya keras. Coba, sederhana kan? Diperkecil jumlah manusia iblis. Ya, kemudian kalau ada melakukan kejahatan, hukumannya keras. Ya, mencuri hukumannya potong tangan. Yaitu kalau menurut saya, kalau yang dicuri itu 100 juta, semiliar gitu. Tapi kalau sampai 20 triliun itu lehernya putus itu harusnya. Lehernya dipotong itu.
dan seluruh orang-orang yang terlibat potong lehernya. Ya kan? Atau kayak itu, kayak apa? Kathmandu. Tahu Kathmandu kan? Nepal, dinepalkan aja lah. Selesai urusan insyaallah. Tapi siapa penggantinya muncul lagi kok iblis lagi kan. Makanya dakwah itu, Islam itu tidak muncul dengan hukum. Muncul dengan tarbiyah, pendidikan. 13 tahun Rasulullah SAW mendidik di Makkah, baru setelah di Madinah baru muncul hukum. Kalau fokus kepada hukum, orang yang nggak terdidik dipermainkan hukum, dagang hukum dia. Nah ini juga metodologi ya. Kalau mau selamat, masyarakat dididik. Ini gimana mau didik? Keluarga nggak berfungsi, masjid nggak berfungsi, pendidikan ngerusak. Pendidikan bukan berfungsi untuk ngerusak. Lahir generasi-generasi sekuler, generasi-generasi ateis. Ini yang harus dipahami oleh umat ini sebenarnya. Kenapa sekarang PKI itu sekarang buku-buku PKI itu laris banget sekarang. Buku-buku komunis itu. Mau yang ditulis oleh Tan Malaka, saya lihat itu, wah lagi seru-serunya sekarang. Kenapa? Karena Islam nggak difungsikan, Islam disingkirkan, Islam dimusuhi, Islam diperangi, ya diambil alih sama komunis, ya kan? Diambil alih sama sekuler. Kalau orang-orang Zionis bisa ceramah di UI, bisa ceramah di NU, bisa ceramah di Muhammadiyah. Kenapa? Karena Islam disingkirkan, komunis yang Zionis masuk. Tapi kalau Islam diajarkan, yang lain-lain itu akan tersingkir dengan sendirinya, nggak laku. Pemikiran mereka itu usang. Kalau kita baca Quran, pemikiran komunisme, Zionisme itu usang, nggak sesuai dengan akal sehat, nggak sesuai dengan fitrah, nggak sesuai dengan fakta. Faktanya mereka membantai umat Islam, bantai manusia dunia ini. Komunis ketika revolusi Bolshevik 1917 itu 60 juta umat Islam di sana dibantai. Di Indonesia berapa? Di Arab berapa? Di Afrika berapa? Di Eropa berapa? Mereka bantai dengan kekerasan. Nggak siap mereka beradu argumentasi, itu nggak siap. Begitu juga Zionis. Sekarang orang Barat udah mulai melek matanya yang punya fitrah. Oh Zionis ternyata nipu. Dikira dulu negerinya dia, ternyata bohong. Ditipu-tipu. Ayatnya aja baru 1932 baru masuk ke perjanjian lama itu, yang promised land itu yang dijanjikan, masukin ke Taurat itu 1932-an. Soalnya Taurat turun berapa ribu tahun sebelum Nabi SAW. Jadi kita akan menjadi objek tipuan. Nah, kalau udah tipu gampang permainkan, dijajah, dibantai, nggak sesuai dengan kehendak mereka. Di Palestina itu tahun 67, 60-an itu komunisme itu udah merajalela di sana. Maka sekarang Yasser Arafat, Yasser Arafat, Mahmud Abbas, sekarang ada lagi Dahlan pengganti, itu komunis tuh pikirannya. Maka matching dengan Yahudi, karena komunisme itu Yahudi yang buat. Untuk awalnya untuk menghancurkan kerajaan Tsar, Kristen Ortodok di Rusia asalnya. Habis itu karena seakan-akan ada perlawanan bentrok antara Barat dengan Timur dibuat oleh Yahudi gitu tuh. Barat kapitalis, ya kan, Timur sosialis komunis, bentrok, orang terperangah. Wah ini solusi, ya komunis ini solusi. Nah komunis itu kayak tersebar di dunia ini kayak api melahap lahan kering, cepat banget. Tapi ya habis, 87 habis. Tapi di daerah-daerah lain di luar Rusia masih senang aja orang komunis, ya kan? Ini semua akibat kita jauh. Karena gampang aja melihat orang-orang yang la yarjuna liqa'ana, tidak mengharap akhirat, waradu bil hayatid dunya, ayat 7 yang kita bahas dulu kan pekan lalu. Kuncinya kan dari situ. Watma'annu biha, standar hidupnya lah dunia. Ya, walladzina hum an ayatina ghafilun. Mereka tidak mau dengan Al-Qur'an. Itu ciri-cirinya tuh. Kemarin saya dapat video dari mufti Libya. Di Libya itu Masya Allah ya, di tahun 60-an, tahun 65 itu Jepang tuh pernah ngirim surat ke Jamal Abdul Nasir.
Ya, kami lihat, kata Jepang, ke pemerintah Jepang, kami lihat Islam itu kayaknya bagus deh. Tolong kami diajarkan dong Islam, kirim utusan ke sini. Karena Jamal Abdul Nasir musuh Islam, dia nggak mau. Dia komunis. Jamal Abdul Nasir itu sosialis komunis. Saddam Hussein komunis. Libya Muammar Gaddafi itu cenderung komunis. Ya, Hafiz Assad komunis. Soekarno komunis. Di zaman-zaman itu ya, komunis semua. Pemimpin Islam itu. Ya, pikir komunis itu dibawa oleh Yahudi, disebarin di tengah-tengah masyarakat Palestina. Sampai kata Syabul Azam rahimahullah tahun 67 ketika kami perang melawan Israel, ketika kita buka toko-toko orang Islam, dia bilang itu gambar Lenin semua isinya, gambar Lenin. Ya. Nah sekarang kita menderita kan, dunia ini menderita akibat Islam disingkirkan. Nah sayangnya umat Islam nggak sadar-sadar. Umat Islam yang 2 miliar ini sadar separuh aja, nggak sebanyak-banyak. Kayak Indonesia nih 200 juta lebih kan, sadar separuh aja, itu udah merubah Indonesia ini. Ini yang sadar cuma berapa persen. Udah sadar nggak mau pula belajar Al-Quran lagi, pengennya video-video singkat gitu. Kalau 80-an itu belajar panah-panah beracun gitu, sekarang video-video beracun. Saya lihat isinya nggak jelas, ya, nggak akan selesai. Ini Quran, kita pelajari dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Di program hidup kita ada Al-Quran. Tapi jangan lama-lama. Ya 2-3 tahun selesai, balik lagi, ulang lagi, ya kan? Kalau kita tadaburkan Quran 1 hari sehalaman, 2 tahun selesai. Kan Quran 604 halaman kan? Setahun 360 hari selesai. Tapi hampir di setiap majelis saya tanya, adakah yang hafal, yang pernah baca arti Quran, artinya di Al-Fatihah sampai An-Nas? Jarang yang jawab ada. Lah bagaimana mau paham bahasa Arab? Nggak bisa. Baca arti nggak mau. Tapi kalau tanya ada nggak yang khatam Quran? Banyak, udah mulai banyak. Nggak cukup khatam baca Quran aja, karena Quran itu petunjuk hidup. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kita lihat nih orang-orang kafir, orang-orang yang mengaku Islam tapi la yarjuna liqa'ana, la yarjuna al-akhirah. Mereka nggak, orientasi hidup mereka bukan akhirat. Kalau akhirat orientasi hidup mereka, nggak akan berantakan begini hidup mereka. Nggak akan berani melanggar aturan Allah Ta'ala, karena hitung-hitungannya nanti di akhirat. Kalau lolos di dunia, di akhirat nggak akan pernah lolos. Tidak akan mungkin mereka berlomba-lomba bangun rumah, punya mobil, punya ini, nggak mungkin. Karena mereka apa? Bukan dunia yang membuat mereka tenang, tapi amal soleh, iman dan amal soleh. Dapat harta, infakkan di jalan Allah. Udah kita lewati surah Al-Baqarah tentang konsep infak, kan? Udah baca dengan detail udah. Kemudian mereka Al-Quran jadi standar mereka. Nah kalau tidak mau, ya sudah, kita akan, umat ini akan seperti sekarang ini, lebih parah lagi nanti ke depannya. Tapi beda dengan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah tunjukkan mereka ke jalan yang lurus. Akibat iman mereka, mereka akan dijanjikan surga. Beda sekali kan. Jadi nggak ada di antara-antara kita netral aja. Netral gimana? Coba tunjukkan netral itu yang kayak apa netral itu? Nggak Yahudi, nggak Nasrani, nggak Islam, netral gitu. Nggak ada di dunia itu yang netral, itu nggak ada. Kita kalau nggak Islam, Yahudi dan Nasrani atau setan. Kita baca ayatnya. Alladzina amanu khulu fis silmi kafatan. Kenapa kita harus masuk Islam secara keseluruhan? Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Karena di luar Islam itu adalah khutuwatis, apapun namanya, mau Yahudi, mau Nasrani, mau kapitalis, mau nasionalisme, apapun namanya, itu adalah setan. Wa may ya'shu an dzikrir rahman qad lahu syaitanan fa walahu qarid. Siapa menjauh dari Al-Qur'an, Allah akan tempelkan setan kepadanya. Ya sudah, fa walahu, dia temannya. Wa hum yasudduna 'anis sabil. Mereka akan melarang orang dari jalan yang lurus. Wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka mengira mereka dalam keadaan petunjuk. Makanya ngotot-ngotot dengan sekularisme, ngotot-ngotot dengan komunisme, ngotot-ngotot dengan kapitalisme, karena mereka merasa benar gitu kan. Ya.
Cuman rasa-rasanya doang, kayak makan Indomie itu kan, rasa daging sapi, tapi sapinya nggak ada, rasanya doang. Rasa kari ayam, ayamnya nggak ada, dibawa Cina lagi, dimakan sama orang lain. Nah manusia itu begitu ketipu. Ya. Nah ciri-cirinya, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin, apabila dibacakan pada mereka ayat-ayat kami dengan jelas. Sekarang lagi heboh anak muda Amerika tapi udah masuk Islam. Itu lihat tersebar di Indonesia juga. Di Amerika lagi heboh, lagi pusing Amerika sekarang. Itu membedakan antara demokrasi dengan Islam. Dia bilang apa? Coba kita lihat demokrasi begini, Islam begini. Coba mana yang benar gitu ya? Mana yang baik lebih baik? Ternyata Islam yang lebih baik. Lagi heboh sekarang. Itu lebih dahsyat dari pembunuhan siapa? Charlie. Itu kalau itu kan satu orang yang dibunuh. Ini kalau terbuka pikiran orang Amerika, orang Barat ini, bahwa Islam memang the best way of life, selesai itu akan Islam. Ya dakhuluna fi dinillahi afwaja. Udah lagi takut banget tuh Donald Trump sekarang. Anak-anak muda mau uraikan simple di whiteboard. Ini demokrasi. Begini, ini Islam. Wah, mana yang benar katanya? Mana yang bagus kira-kira? Wah, luar biasa Pak. Simple itu. Itu bisa orang masuk Islam luar. Banyak nanti itu. Karena kesadaran di Eropa itu lagi mulai tumbuh kan. Bahwa akibat Gaza ini, Masya Allah, Gaza ini mukjizat ya. Boleh orang Gaza mati 65.000 orang, 100.000 orang. Tapi yang masuk Islam berjuta-juta. Pahalanya siapa yang dapat tuh? Ya mereka lah yang dapat. Ya kan? La yahdillahu bika rajulan wahidan khairan laka min hurum ni'am. Gara-gara kita satu orang masuk Islam kata Nabi, itu kamu sudah lebih mahal pahalanya dari berinfak harta dengan onta paling bagus. Onta paling bagus itu $2 juta harganya. Satu onta. Sudah 32 miliar harganya onta yang bagus itu. Jadi Masya Allah ya. Ya insya Allah punya strategi lah menangkan agama. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Allah yang mengirimkan rasulnya dengan agama yang hak, dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang hak, agar mengungguli agama yang lain walaupun orang kafir enggak suka. Sekarang keunggulan Islam itu kan hilang satu abad belakangan, sekarang muncul lagi insya Allah. Itu ciri-ciri Islam menang, muncul keunggulan-keunggulan itu dipahami oleh orang-orang, oleh manusia. Jangan sampai orang Islam keteter dan kalah dalam memahami Islam. Nanti mereka yang akan ketinggalan kereta. Qala alladziina la yarjuuna liqa'ana. Kembali lagi, orang-orang yang tidak butuh bertemu dengan kami di akhirat, artinya enggak butuh surga. Ya kan? Enggak kepikir pada dia akhirat itu. Apa katanya? I'ti bi Qur'anin ghaira hadza aw bal. Dia katakan pada Muhammad Rasulullah SAW, coba datangkan Quran jangan ini deh. Jangan Quran yang ini atau ganti. Loh, kok Quran suruh diganti? Ini otak-otaknya mereka ini yang Islam Nusantara itu begitu otaknya. Ternyata mereka tuh binaan Zionis semua ya, terbongkar sekarang ya. Mereka tuh binaan Zionis ya, di NU, ketua NU segala macam. Sekarang itu ada beberapa tokoh Muhammadiyah itu binaan Zionis semua. Ada orang Amerikanya Zionisnya. Sekarang punya yayasan di sini. Ya. Mereka inilah yang mendebat Al-Quran. Quran perlu ditafsir ulang. Mereka kan karena nggak bisa buang Al-Quran, campakkan Al-Quran ini, ganti, nggak bisa mengganti. Mereka ingin menafsirkan ulang Al-Quran. Gimana cara menafsir ulang? Quran itu pakai bahasa Arab. Bahasa Arab sudah fix kawaidnya, keedah-keedahnya. Gimana mereka? Kalau Taurat Injil gampang mereka rubah-rubah. Ya kan? Terbit di London lain isinya, terbit di Cina lain isinya, terbit di Jepang lain lagi isinya. Bisa mereka rubah, tapi Quran sudah mereka rubah. Bahkan Israel itu punya fakultas syariah, dirikan dari tahun 50-an didirikan di sana, banyak itunya, alumninya tersebar di seluruh dunia ini.
Ya, ciri-cirinya gampang. Kalau mereka nggak protes Israel, nggak protes Yahudi, tapi protes Hamas, itu ciri-cirinya tuh. Itu ciri-cirinya tuh. Ya kan? Orang kafir penjajah nggak diprotes, bahkan didukung. Nggak usahlah dilawan mereka itu, mereka kan kuat. Itu ciri-cirinya tuh. Jangan klaim salafi, macam-macam klaimnya. Itu dia tuh. Tuh tinggal tunjuk hidungnya tuh. Ini nih Zionis, hidung pesek ini. Sawo matang itu. Ya. Dengan Quran saya bongkar mereka. Mereka minta ganti. Qul, katakan hai Muhammad, ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Mustahil saya bisa mengganti Quran itu seenak saya. In attabi'u illa ma yuha ilaihi. Saya tidak lain kecuali mengikuti apa yang diwahyukan kepada kita, pada saya. Itu poinnya ya. Jangan coba-coba muter-muter Al-Quran. Ikuti aja. Kalau kita mau menang, kalau kita mau tenang, kalau kita mau bahagia, walaupun dunia kacau kita bahagia. Bahagia itu tangan Allah Ta'ala, karena di hati letaknya. Al-qulub baina asba'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha. Hati itu di antara jemari Allah, dia akan rubah-rubah sesuai kehendaknya. Kalau dia belokin kita tenang, ya tenang. Ya, ciri-cirinya apa? Ikuti Al-Quran. In attabi'u illa ma yuha ilai inni akhafu in asaitu rabbi adzab yaumin adzim. Saya sungguh sangat takut jika saya mendurhakai Rabbku akan mendapatkan azab pada hari yang besar, itu hari kiamat. Kembali lagi hari kiamat, kembali lagi pada akhirat. Kalau saya harus ikut-ikuti syahwatku, saya lawan Rabbku, tidak mau ikuti Quranku, siap-siap aku masuk neraka. Begitu tuh. Jadi orang Islam ini siap-siap masuk neraka ya. Orang Islam yang tidak mau dengan Al-Quran, menolak Al-Quran, tidak mau belajar Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran, siap-siap masuk neraka. Ya Allah yang bilang, bukan saya yang bilang. Nabi yang bilang, diabadikan oleh Allah, kata Nabi, qul law syaa Allahu ma talawtuhu alaikum wa la adrakum bi. Katakan hai Muhammad, kalau Allah berkehendaki, saya enggak bisa bacakan Al-Quran kepada kamu, dan kamu juga tidak diberikan pemahaman tentang itu. Jadi semua ini by design oleh Allah. Allah turunkan Al-Quran, diajarkan kepada Rasul, dihafal Rasulullah, difahami Rasulullah, diajarkan dan diamalkan. Nah, bukan saya yang ada-ada itu. Paham kalian? Hai orang-orang kafir, orang-orang yang menolak Al-Quran, orang-orang Islam yang masih resisten terhadap Al-Quran, yang masih belum tersentuh hatinya, karena masih mengikuti sistem-sistem setan. Paham kalian itu? Quran ini by design oleh Allah Ta'ala diajarkan kepada seorang hamba bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dipahami dan diamalkan. Faqad labithu bikum fikum umran min qabli. Saya kan sudah hidup bersama kalian 40 tahun. Baru saya dikasih Quran itu kan umur 40 tahun. 40 tahun saya hidup di kalangan kalian. Ya, adakah satu kebohongan yang saya lakukan? Ada kan? Nabi Muhammad SAW itu sebelum diangkat menjadi Rasul adalah referensi masyarakatnya. Kalau ada yang ribut, Muhammad yang dipanggil. Ya kan? Karena dia cerdas, solutif orangnya. Kalau dia mau pergi musafir jauh-jauh, dititipkan barang berharga kepada siapa? Muhammad sallallahu alaihi. Kalau ada kabilah mau berantem, hakimnya siapa? Muhammad yang dipanggil. Bahkan kalau ada antar kampung, antar negeri yang berantem, dutanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi. Bahkan di Madinah ketika kaum Aus dan Khazraj berperang puluhan tahun, Nabi yang mendamaikan. Jadi Nabi itu tidak ada sama sekali track record negatif itu tidak ada di masyarakat. Lalu tiba-tiba ketika dikasih Quran kok pada menolak. Dan balik di kita yang nggak ada track recordnya malah diagung-agungkan. Track recordnya cuma nipu-nipu aja, ijazah lah, budget negara lah tipu-tipu. Itu diagung-agungkan, dipuja-puja seperti Nabi. Ujung-ujungnya apa? PT ujung-ujungnya. Ratusan miliar mereka dapat. Kak Sikodari itu kan. Kak Sikodari itu manusia paling bejat itu.
Kok dipilih itu loh, naik lagi pangkatnya sekarang. Maka Rocky Gerung pusing kepalanya. Orang-orang begini kok bisa jadi pejabat tinggi itu. Nah jadi kaum muslimin rahimakumullah, Nabi itu tidak bisa apa-apa kecuali jika Allah kehendaki. Nah, ya kan? Makanya Allah takdirkan dia tidak bisa baca dan tulis agar nggak dituduh Quran itu dia yang ngarang-ngarang. Dan ada bukti 40 tahun hidup bersama mereka. Track recordnya luar biasa, nggak pernah nyembah berhala, nggak pernah bohong, nggak pernah ikut-ikutan tradisi jahiliyah. Selamat Nabi, maksum. Afala ta'qilun, otak kalian kemana kata Allah? Kecuali kalau Abu Lahab dikasih wahyu, bolehlah dia nggak percaya orang sama dia kan? Tukang palak, tukang zina, tukang mabok, ya kan? Tukang segala macam tukang sunat, tukang segala macam. Indonesia paling banyak tukang sunat. Ya, kan? Ya Allah, otak kemana? Otak kalau nggak digunakan berpikir yang lurus, begitu jadinya. Faman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban. Siapakah orang lebih zalim dari orang mengada-adakan tentang Allah satu kebohongan? Nabi nggak mungkin bohong, ya kan? Karena itu dosa besar sekali. Au kadzdzaba bi ayati, atau menuduh Al-Qur'an itu bohong. Baik mengada-ada atau menuduh Al-Quran bohong, itu zalim yang luar biasa. Innahu la yuflihul mujrimun, tidak akan pernah menang para pelaku kejahatan itu. Mujrimun itu para pelaku kejahatan. Tidak ada kejahatan yang lebih besar kecuali menuduh Al-Quran bohong atau mengada-ada kebenaran didasarkan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah tidak pernah katakan dan tidak pernah lakukan. Apa kebohongannya mereka? Ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka menyembah Tuhan selain Allah yang tidak bisa beri mudarat dan manfaat. 300 lebih berhala dibuat di sekitar Ka'bah, disembah. Dibuat sendiri, nenek moyang dinama-namakan, namanya Lata, namanya Uzza, ini namanya Manat as-Salisata, di karang-karang namanya. Ma'anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah kirimkan faktanya, fakta kebenarannya itu, wahyunya nggak pernah. Itu sangat besar. Ya. La yadurruhum wa la yanfa'uhum. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika umat yang nggak paham-paham juga dikasih tentang bahwa berhala ini tidak bisa beri manfaat mudarat, apa yang dilakukan? Dihancurin, ya kan? Ditinggalkan satu, ditaruh kampak di situ dekat dia, atau dia yang katakan di bahunya, taruh di situ. Padahal mereka sadar itu yang menghancurkan ini pasti Ibrahim. Nabi Ibrahim dengan Allah buat seperti itu agar bisa dialog, karena jarang mereka bisa suka dialog. Wah, ini pasti Ibrahim, tangkap dia, bawa dia ke sana. Kesempatan ngumpul mereka. Hai Ibrahim, apakah Anda yang melakukan ini? Kata Ibrahim, tanya aja tuh yang enggak roboh itu satu tuh. Yang lain pada roboh, pada hancur tuh. Tanya aja yang satu tuh. Oh Ibrahim, kamu kan tahu dia enggak bisa ngomong. Lah, kok enggak bisa ngomong, disembah. Enggak, tetap aja mereka brutal, Pak. Enggak nyambung. Di Quran dikatakan sempat mereka terdiam. Mereka terdiam. Oh iya, kita bodoh ya. Sempat, tapi setan pandai. Jangan dong, masa gengsi kalah kamu sama Ibrahim, ya kan? Wah, yang terjadi apa? Udah bakar dia. Jauh banget antara perintah bakar, ya kan? Dengan perintah, dengan dialognya itu kan. Seharusnya, oh iya Ibrahim, kamu benar, kami salah, kami bertaubat dah. Kalau gitu dah. Dasar orang kafir yang hatinya sudah tertutup. Orang kalau banyak dosa, banyak kejahatan, hati tertutup. Jangan harap bertaubat. Wah, ini Soeharto mau mati ini sebentar bertobat. Bilang jangan harap bertobat. Orang kebanyak salahnya nggak bertobat. Soekarno nggak bakal bertobat. Jokowi nggak bakal bertobat. Banyak dosanya. Berat untuk tobat tuh harus ada syarat-syaratnya ya. Dia tidak sombong, ya kan, di hadapan Allah. Iblis tahu dia salah, bisa nggak bertobat? Nggak bisa. Aba wastakbara, dia gengsi,
dan sombong. Wa kana minal kafirin. Tapi Adam sama-sama salah bisa bertobat. Fatalaqa Adam rabbika fataba alaihi. Karena Adam melakukan dosa karena tertipu, bukan karena kesombongan dia melawan hukum Allah, perintah Allah, larangan Allah. Kalau iblis kesengajaan dia mengarang-arang dia lebih baik. Sebenarnya lebih baik itu ya orang yang bertakwa, tapi enggak. Saya kau ciptakan dari api, Adam kau ciptakan dari tanah. Saya lebih baik, anak khairu min, ngarang-ngarang dalilnya. Itu ciri-ciri orang sombong. Banyak dalil ngarang-ngarang. Dikasih tahu enggak mau. Kemarin nih, contoh nih, ini sombong kecil bukan sombong gede. Saya sholat di Masjid Al-Huda, kadang ada khutbah, badan juga lagi nggak enak. Imam Jumatnya umumkan, nanti kita rakaat pertama kita akan baca ayat sejadah. Silakan doakan saudara-saudara dari Palestina. Wah, saya pikir ini pasti masalah ini, karena orang kita biasanya rakaat terakhir kan. Kan boleh rakaat kapan aja boleh kan baca sejadah kan, secara hukumnya kan. Tapi kebiasaan orang kita udah terbiasa salah dalam berpikirnya. Ayat sejadah itu hanya seakan-akan di rakaat terakhir. Pak, dan benak saya pasti akan jarak masalah ini. Benar Pak. Ada jamaah itu. Ustaz sini Ustaz. Ini benar tuh imam tuh. Dia bilang, masa enggak dikasih tahu kita mau sholat apa? Mau sujud tilawah. Udah Pak, udah diumumin tadi, mungkin Bapak lagi ngantuk. Datang lagi, ketemu lagi satu lagi. Itu gimana sih tadi Ustaz? Kan buktinya Ustaz. Dia bilang bukti kan? Enggak, saya dengar diumumkan. Ngotot gitu kan. Bapak aja lagi ngantuk, saya bilang gitu. Enggak dengar. Yang kedua, menurut saya nih, biasanya nih, walaupun saya tidak berilmu nih, harusnya enggak berilmu, ngaku ikut aja, harusnya berilmu, harusnya kan. Sombong nih, jadi orang sombong. Walaupun saya tidak berilmu nih, nah yang namanya sujud tilawah itu rakaat kedua. Saya bilang enggak Pak, sama aja. Ketika kita sholat mau rakaat pertama, kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Kalau kita sholat 4 gitu kan, sunnahnya sujud tilawah Pak. Ngotot-ngototnya sambil berpisah kita. Nah ini ciri orang sombong. Enggak ngaku enggak berilmu, tapi enggak mau dikasih tahu. Itu yang benar. Akhirnya kayaknya dia tetap enggak terima itu. Pertama dia bilang nggak diumumkan, saya bilang Bapak ngantuk, ya kan? Makanya dengerin tuh khutbah, dengerin tuh imam, ya kan? Yang kedua dia bilang sujud tilawah itu hanya pada rakaat terakhir. Padahal mana saya? Kita nggak sholat aja, kelewat nih ayat nih, sunnah kita sujud tilawah. Karena kalau kita sujud tilawah, kata Rasulullah, setan kabur lari, nangis dia, berkurang katanya. Pengikutku berkurang. Nah kita sujud tilawah itu satu cara mengusir setan, karena setan itu banyak banget sekarang. Minal jinnati wan nas. Jadi orang paling zalim di muka bumi adalah orang yang mengada-ada tentang Allah. Kayak tadi itu dibilang hanya rakaat terakhir yang boleh sujud tilawah, itu mengada-ada itu. Termasuk itu, apalagi hukum dan peraturan. Kemudian au kadzdzaba bi ayatih, atau mereka menolak dan menuduh bohong ayat-ayat Allah. Innahu la yuflihul mujrimun, mereka tidak akan menang sama sekali itu. Dan ciri-ciri mereka adalah mengagung-agungkan berhala, menyembah berhala yang tidak bisa beri mudarat dan beri manfaat. Bahkan mereka mengatakan wa yaquluna haula'i syufa'una indallah, mereka ini akan menjadi syafaat-syafaat kita di sisi Allah. Ngarang-ngarang kan. Yang memberi bisa beri syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pun dengan syarat. Yang beri syafaat itu adalah puasa kita, ya kan? Quran kita itu beri syafaat nanti di akhirat. Kita baca Quran. Quran berkata pada Allah, ya Allah, itu orang ngantuk juga tetap baca saya. Saya lebih dicintai dari dunia dan seisinya. Tolong selamatkan dia Allah. Kalau Quran yang ngomong, kalau Allah pasti diterima kan? Itu syafaat namanya. Puasa juga begitu. Ya Allah, itu orang sampai lapar tuh, nahan diri karena berpuasa gitu loh. Tolong dia ya Allah. Nah Rasulullah juga begitu. Tapi ya, semua pakai syarat ya. Kalau orangnya kafir, orang yang tidak beriman, akidahnya rusak, dia musyrik, ya nggak Allah terima. Ini dalam konteks imannya benar, ya kan?
Semua amal solehnya itu akan memberikan syafaat kepada dia. Bahkan anaknya yang hafal Quran, kan Allah kasih kesempatan memakaikan apa? Mahkota di kepalanya. Bukan hafal doang, mengamalkan. Kan Allah kasih kesempatan. Itu syafaat berarti kan. Orang yang mati syahid, Allah kasih 70 orang tuh. Kalau anak istrinya banyak berarti apa? Dihitung sama dia kan. Sisanya siapa? Ya karib kerabatnya, orang tuanya. Sisa lagi siapa? Ya teman-teman ngajinya pasti kan. Maka perlu berkawan dengan orang soleh itu gitu Pak. Sampai akhirat nanti dia cari-cari tuh. Mana tuh teman-teman saya dulu? Oh ternyata neraka. Dia bilang ya Allah tolong dong selamatkan dia. Karena dia dulu begini. Nah bisa saja terjadi kan. Nah makanya kalau bismillahirrahmanirrahim, orang-orang yang mencari Tuhan selain Allah, qul atunabbi'una Allah ma fis samawati wal ardi. Kalian sok tahu kata Allah. Katakan Muhammad, kalian ingin mengajarkan Allah apa yang dia tidak tahu di langit dan bumi. Dikira mereka itu Allah tidak tahu, ilmunya enggak nyampe. Dikira Allah tidak nyampe ilmunya. Pada Allah ya'lamu ma fis samawati subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maksudnya Allah dari apa yang mereka sekutukan. Dikira Allah enggak berilmu, dikira Allah enggak paham. Kalau di kitab-kitab Taurat dan Injil ketemu tuh Pak. Ketemu itu. Semua keburukan-keburukan tentang Allah, tuduhan-tuduhan mereka, tuduhan-tuduhan keburukan mereka itu bertemu, ada dalam Taurat dan Injil, banyak ditemukan. Nah, lalu Allah cerita masa lalu kita ketika Allah ciptakan manusia, ma wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidah fakhtalafu. Tidaklah manusia itu dulu kecuali umat yang satu. Ini salah paham, disalahpahami, dipelintir-pelintir ayat ini oleh sekuler, oleh liberal, oleh komunis, oleh Zionis. Dibilang kita kan bersatu, terserahlah mau Yahudi, Nasrani, banyak jalan menuju surga. Lagu Roma Irama itu kan. Enggak, jalan menuju surga cuma satu, Islam, iman. Ini artinya apa? Ketika Allah ciptakan manusia pertama dulu sama-sama mukmin bertauhid. Semakin banyak, semakin jauh dari nabi mereka, mulai berselisih. Fakhtalafu, yang ini menyembah berhala, yang ini menyembah demokrasi, yang ini menyembah ateis, menyembah komunis. Karena patung itu tidak hanya barang ya, pemikiran, hasil pemikiran yang dianggap lebih unggul dari wahyu Allah. Petunjuk Rasulullah itu patung namanya. Menyembah demokrasi, menyembah Pancasila, menyembah macam-macam itu disembah-sembah itu. Sembah artinya apa? Ditaati. Qurannya disingkirkan. Itu ada sembah itu. Ya. Ini yang begini ini muncul kapan? Fakhtalafu. Setelah jauh dari Nabi. Maka ketika manusia ini sudah sesat, Allah utus lagi Nabi. Kan gitu kan? Habis itu Allah utus lagi. Makanya banyak sekali Nabi dan Rasul itu. Yang wajib kita ketahui adalah 25. Ada dalam Al-Quran semuanya. Oh, jadi jangan salah paham ya. Oh, kita kan sama, umat wahidah. Ya kan? Sama juga Nur Khalis Majid dulu. Yang kita habisi dia di Taman Ismail Marzuki itu, kita buat seminarnya. Itu apa dia bilang? Bahwa agama ini sama. Ya. Ta'alau ila kalimatin sawa, sama kalimatin sawa. Ini pemahaman Zionis, pemahaman liberal dan konco-konconya. Kalau agama ini sama, kenapa Allah katakan inna dina indallahil Islam? Wa may yabtaghil islami dinan falan yuqbala min. Siapapun mencari agama sistem hidup selain Islam tidak akan diterima. Wa fil akhirati minal khasirin. Kenapa Allah katakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu? Ini enggak kalimatun sawa. Kalimatun sawa itu ta'alau. Dia enggak baca ayat dia. Ya ayat awal ayatnya apa? Ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin. Di situ berhentinya. Hai ahlul kitab. Ini kita harusnya menyeru mereka kan, Yahudi Nasrani kan. Mari kita kepada satu kalimat, ila kalimatin. Dia enggak tahu tuh kalimatin itu apa? Isim mufrad singular. Satu kalimat sawa bainana wa bainakum. Kita harus sama dong. Kita harus
Apa samanya? Allah na'budu illallah. Tidak boleh kita menyembah selain Allah. Jangan disembah Uzair itu, jangan disembah Isa itu. Wala nusyrika bihi syai'a. Tidak boleh kita sekutukan Allah dengan apapun. Ya, Yahudi menyekutukan Allah dengan Uzair. Kristen menyekutukan Allah dengan Isa. Hindu menyekutukan Allah dengan ribuan tuhannya. Buddha sama itu. Makanya baca Quran sempurna, jangan comot-comot. Berhentinya yang benar. Ta'alau ila kalimatin. Marilah kita dalam satu kalimat. Sawa'um bainana wa bainahum wa bainakum. Kita jadi sama. Apa samanya? Dengan syarat Allah na'budu. Kemudian ayat lain, laqad kafara alladziina qalu innallaha al-masih. Kafirlah orang mengatakan bahwa Allah itu al-Masih. Satu oknum dari tiga oknum. Kafir. Zionis memang luar biasa ya. Masuk ke rumah-rumah kita. Anak saya SMA di situ tuh, SMA waktu dia masih SMA di Bimbel situ tuh. Hiyama. Dia bilang, "Bi, ini ada teman saya ngaku bahwa yang disembelih itu bukan Ismail tapi Ishak." Ah, ini Yahudi, orang Zionis itu. Masuk kan anak SMA. Pemahaman-pemahaman nih. Nah, kalau yang disembelih itu bukan Ismail tapi Ishak, berarti maka Madinah haknya siapa? Haknya Israel. Itu Israel, maka sekarang mulai ditempur-tempur, digempur-gempur dikit-dikit, dites tuh. Ini orang-orang Arab ini masih sayur nggak katanya? Serang Irak, nanti serang Saudi, masih sayur nggak katanya? Ternyata sayur masih, udah diserang masih rapat-rapat, pertemuannya masih makan-makan enak. Dasar Zionis semua mereka itu. Zionis semua, percayalah. Saya udah ngomong dari tahun 90 ini, nggak ada yang mau percaya. Ya. Masih mengharap kepada Zionis untuk bela Islam, menganjurkan Islam, iya. Jadi dulu ketika Adam diciptakan bertauhid, Hawa bertauhid, anak-anaknya bertauhid. Kapan penyimpangan itu? Dimulai dari zaman Nabi Nuh. Jadi Adam, Idris, Nuh. Ya, jadi sebab Nabi Nuh itu mulailah kemusyrikan bersebar. Fakhtalafu, berbeda mereka. Yang bertauhid sedikit, yang bersekutukan Allah ini banyak. Kayak orang Islam hari ini, yang bertauhid sedikit, yang bersekutukan Allah banyak. Ntar marah mereka. Ayo kita tes. Saya tes kalau nggak percaya. Saya buktikan Anda itu masih menyekutukan Allah. Saya bisa buktiin. Ya, kita buat aja kuesioner kan. 3 pertanyaan aja, kan ketahuan tuh orang itu bertauhid atau tidak Fakhtalafu, mereka berbeda. Walaula kalimatun sabaqat min rabbik, kalaulah bukan keputusan Allah telah mendahului mereka, laqudiya bainahum fima fi, Allah akan putuskan hukuman pada mereka terhadap mereka. Artinya apa? Setiap yang musyrik Allah matiin. Setiap orang muslim ya habis lah kita. Ya kan? Allah enggak ingin begitu. Allah ingin terus ada orang yang menyembah Dia sampai hari kiamat, walaupun sedikit. Makanya doa Rasulullah SAW ketika di Uhud apa? Ya Allah, kalau Engkau hancurkan kami ini yang ada di sini nih, sekelompok kecil ini, kamu tidak akan disembah lagi di muka bumi ini ya Allah. Allah menangkan, ya kan? Itu buktinya. Allah selamatkan. Kalau enggak udah kalah semua deh. Perang Uhud itu udah habis semua. Sahabat udah mati semua. Kena doa Rasulullah alaihi wasallam, ya Allah, kalau intahlik hadil isabah, kalau engkau hancurkan, matikan semua sekelompok kecil ini, falan tu'bada fil ardh, kamu enggak akan ada lagi orang menyembah. Saya mati, semua mati, sahabat mati, siapa yang berdakwah? Tapi Allah selamatkan. Alhamdulillah kita termasuk yang Allah dia harus bersyukur Pak, harus bersyukur kita. Dunia sekompleks seperti ini, complicated begini, kita masih Allah kasih kesempatan belajar Quran, menyaring akidah kita, ibadah kita, ya kan, akhlak kita. Syukur Pak. Walaupun cuma sekali seminggu, bersyukur. Bandingkan dengan orang-orang yang nggak kenal Quran sama sekali. Coba tanya tuh si Macron Tanjung Priok itu siapa? Sahroni, baca Quran ganti, nggak bakal baca Quran begitu. Hidupnya udah diputar-putar sama malaikat gitu kan, kayak orang-orang di DPR itu diputar-putar sama setan.
Enggak bakal. Saya belum pernah dengar ayat Al-Quran satu kata pun dibaca dalam Al-Quran di DPR. Belum ada pernah soalnya. Cobalah buktikan zaman Soekarno sampai hari ini. Begitu jauhnya mereka dari Al-Quran. Begitu dekatnya mereka dengan setan. Kita jauh dari Al-Quran, dekat dengan kita bersyukur. Alhamdulillah. Ya. Kemudian wa yaquluna laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Mereka dinantang lagi nih orang kafir. Kenapa? Ya, mereka menantang, kenapa Allah tidak turunkan azab sekarang juga? Kan surah Al-A'raf kita udah baca kan? Bagaimana Nabi Nuh, kaum Nabi Syuaib, kaum Nabi Hud, kaum Nabi Lot, kaum Nabi Musa dihancurkan karena nantang-nantang kan? Ternyata orang kafir musyrik juga nantang-nantang juga. Oke lah, susah-susah amat. Kayak Muhammad, turunin aja azab sekarang. Oh gitu bahasanya gitu. Turunin aja azab sekarang. Kata Rasulullah, ya saya azab itu bukan di tangan saya, di tangan Allah Subhanahu. Saya malah berdakwah ini, berdakwah tauhid ini agar kalian selamat dari azab. Sekarang nantang-nantang. Ya. Coba kita lihat di medsos itu nantang-nantang Allah banyak kan? Benar, kalau benar nih Muhammad nih Rasul, kalau benar Allah tuh Tuhan kalian, coba turunin azab. Ada di medsos-medsos itu. Ya Allah, manusia mah dulu sekarang sama aja ya. Maju-maju, apanya yang maju? Nggak ada, mundur iya kan? Otaknya mundur sama teknologi ini, bukan maju malah. Faqul innamal ghaibu lillah. Azab itu urusan gaib. Saya nggak tahu, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fantaziru, tunggu aja, kata Nabi, tunggu aja. Ini ma'akum minal muntazir. Saya juga nunggu-nunggu kalau begini ceritanya, ya kan? Nah, jadi kaum muslimin rahimakumullah, manusia itu brutal ya kalau nggak kenal Allah. Brutal. Wajar dong korupsi 3.000 triliun, bunuh orang demi menangkan pemilu 700 orang bunuh, ya kan, racun aja itu. Maka dokter yang protes itu katanya udah mati katanya sekarang. Mati dia. Ya Allah. Kan ada dokter ibu-ibu tuh yang protes itu. Mati katanya. Termasuk juga dokter yang memprotes. Ada ibu-ibu dokter yang memprotes kemarin pandemi kemarin. Ya kan? Protes sama dia cara penanganan ini rekayasa, mati juga nggak lama setelah itu dia. Termasuk yang aku jual ijazah Mulyono, yang aku jual ijazah iparnya Jokowi itu mati juga. Dia sempat saya lihat di TV itu, saya pernah ditawar 10 miliar ijazah saya, didesak sama pembawa acara. Siapa pak orangnya pak? Nggak perlu cerita, itu rahasia katanya. Untuk apa pak? Ya nggak tahu. Mulyono mati, dia dikawinkan pula dengan si Semprul siapa tuh? Ketua MK. Dirubah undang-undang. Jadi orang tuh brutal Pak ya. Kalau nggak dengan Al-Quran, nggak berharap akhirat kepada Allah, brutal hidupnya Pak. Amerika brutal, coba lihat pemimpin ya. Siapa Netanyahu brutal Pak. Kemarin tuh sampai digini-giniin sama diplomat dari Cina itu, kamu tuh pembunuh, kamu tuh, oh enggak kan ngadepin teroris, lu anak kecil kok teroris, kamu bunuh ibu-ibu kok teroris, otakmu di mana? Begituin tuh, ya kan bertemu di PBB gitu kan, lah bilang kok orang Cina lebih berani pula dari orang Islam, ya, orang Islam mengeluh aja. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, ya. Kita harus memposisikan diri secara tepat di dunia ini, bahwa kita hamba Allah, mentauhidkan Allah, mengabdi hanya kepada Allah, sumber hukum, sumber akhlak, sumber ilmu pengetahuan dari Allah. Jangan kita cari-cari yang lain, sesat kita, resikonya tinggi. Kita jatuh menyekutukan Allah, resikonya tinggi kan. Berarti kita nggak harap. Kalau kita harap pada Allah tuh iya karena abudu iya karena nasta'in, ya udahlah. Saya menyembah Allah, minta tolong sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, itu lurus aja lah. Toh berapa tahun lagi umur kita nggak jelas juga Pak, nggak lama juga insya Allah Taala akan diberi Allah umur 100 kita, belum tentu juga, ya kan? Karena dunia kan kacau gini, terserahlah dunia mau kacau mau kayak apa. Alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum
nar. Selamatkan dirimu dan keluargamu. Titik. Saya udah ngomong sejak awal reformasi. Teman-teman pada datang, bagaimana? Jangan bagaimana. Dunia ini akan kacau terus. Karena setan lebih banyak daripada orang mukminnya. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Buat program bagaimana kita selamat dunia dan akhirat bersama keluarga, masuk surga bersama. Nggak ada yang mau dengar. Oh, saya mau jadi politisi. Silakan, nanti jadi setan, saya bilang. Karena murid saya tuh ngotot. Enggak, Ustaz. Saya harus bisa. Saya kalau masuk di politik saya akan begini-gini. Ya, masuklah di politik tingkat kabupaten, korupsi juga dia. Nah, gimana mau bisa? Sekarang kalau ketemu saya takut, malu-malu dia, nggak berani ketemu. Karena sudah nasihati, Anda masuk di lingkaran setan, nanti jadi setan. Enggak, Ustaz, kita harus bisa gini. Ya sudah, silakan. Iya, dia beda sama saudara-saudara rumahnya sederhana, dia rumah gedung besar, ya kan? Beda setelah jadi anggota DPRD itu Pak. Bagi DPR RI 9,1 triliun 15 miliar. Kalau dia nggak korupsi, kalau dia nggak cari proyek-proyek. Saya tahu bagaimana cara mereka cari proyek. Kan pernah diajak sama teman. Saya ada proyek di Pelni ini. Dia harus ketemu komisi ini. Ayo kita DPR, main DPR. Pakai gini aja dia. Panggil, datang keluar sedang rapat. Bicaralah bisnis di situ. Allah. Jadi DPR tuh udah nganggarin untuk dirinya gede, korupsi lagi APBN. Dengan cara macam-macam cara lah, jadi broker, jadi ini. Makanya melejit kan harta mereka kan. Dari semua jalan pakai sendal jepit lah, saya tahu lah banyak yang saya tahu dulu sama sendal jepit. Saya naik bis kita untuk dakwah ke Serang, naik bis ke Bandung kemana-mana, naik angkot lama, bukan nyambung nyari yang murah gitu kan. Sekarang mobilnya ada Bentley, BMW, Alphard, ya kan? Dari mana tuh? Dari keturunan ada miskin semua keluarganya tahu kita. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, bahaya hidup kalau tergelincir dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi resiko tauhid itu tinggi. Am hasibtum an tadkhulul jannata? Karena tauhidnya masukin kita ke surga kan? Apa kamu mengira kamu masuk surga bisa begitu saja? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum, belum datang ujian seperti orang-orang yang sebelum kamu. Massathumul ba'sa wadh-dharra, mereka ditimpa oleh kelaparan, perang, segala macam. Kayak Gaza sekarang kan. Wazulzilu, sampai mereka digoncang segoncang-goncangnya, seakan-akan putus asa. Hatta qala rasul ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai berkata Rasul orang beriman, kapan sih pertolongan Allah datang? Ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah pertolongan. Jadi ketika umat ini sedang berada dalam ujian yang sangat kritis, berat, besar, ingat kemenangan sudah dekat. Berarti kan itu perlu mental. Dekat itu bisa setahun, bisa 10 tahun, bisa 50 tahun kan? Terserah Allah Ta'ala. Nah kita juga begitu Pak. Kita, keluarga kita, tolong selamatkan, upayakan selamat dari neraka. Ini tugas kita. Negara mau urusan lain lah, orang lain lah. Jangan gara-gara mikirin negara kita pula yang berantakan. Bodoh kita. Saya dulu ngomong kepada ada seorang menteri perdagangan tuh. Ada lagi ngumpul Bu Rini, Dewi Motik, saya ngumpul tuh. Dia bilang, ya gampang sekarang mah. Kalau kita ke Cina nggak perlu punya perusahaan. Kenapa? Iya, kita beli barang diantarin ke rumah kita. Nggak perlu punya perusahaan, nggak perlu tahu menahu kita soal pajak. Ada yang celetuk, itu kan merugikan negara. Diceletuk lagi yang lain. Ya negara, kita mikirin negara. Pejabat nggak pernah mikirin negara, mikirin perut sendiri gitu. Nah, hal saya itu saya bilang, jadi tahu kalian cerita begini nih. Ada apa? Mikirin negara, apalagi mikir negara pakai riba. Saya kritik seorang ulama. Seorang ulama kemarin saya kritik. Kenapa? Alhamdulillah Menteri Keuangan mengucurkan dana 200 triliun ke bank. Nanti wah kredit akan lancar, bisa lancar. Saya bilang jangan bangga ente sama riba. Riba itu setan gitu. Kecuali sistemnya tidak riba kan? Kok bangga? Ulama sekarang ini copot dari kepalanya tuh nilai-nilai Quran itu. Yang saya diem aja nggak bunyi sampai sekarang.
Bangga ente sama riba, sama setan. Kecuali kalau dia sebarkan ke bank syariah 200 triliun. Barulah kita senang ya. Ternyata kecele dia. Bankir-bankir hanya berani sebarkan 7 triliun dari 200. Karena takut dia, karena selama ini mereka berkolaborasi. Bank BMI itu rusak, hancur karena kolaborasi sama konglomerat hitam dibawa oleh wakil presiden. Saya tahu itu karena laporan keuangannya ada di saya. Makanya Batavia bangkrut 300 miliar ngamplang ke BNI. Yang ini 300 miliar, ini 500 miliar. Aset bank BMI itu yang tercatat itu 12 triliun. Yang bisa ditagih cuma sekitar 2 triliun. 10 triliun itu markup. Ya, saya punya orang-orang yang laporin, jadi tahu saya. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, jangan banggalah kita dengan solusi iblis ini. Solusi iblis ya nggak akan memberikan manfaat ridho Allah Ta'ala. Kita maunya ridho Allah Ta'ala ya. Saya lagi berpikir nih menulis tentang konsep penyelamatan Indonesia. Begini loh konsepnya kalau Indonesia mau selamat. Ekonominya ya kan, kekayaan alamnya, pengembangan SDM-nya harus begini loh. Kau nggak akan. Setan datang setan lebih gede lagi. Dalam Soeharto setan sendiri dia kan. Sekarang banyak banget setan-setan itu setelah reformasi ini. Kita terombang-ambing, datang menteri ini begini, datang menteri ini begini, datang presiden begini. Ya Allah, kasihan deh loh, kasihan banget umat ini. Dan partai-partai politik Islam berperan untuk buat umat hancur ini. Dia menikmati, dia ikuti jalan-jalan setan. Padahal wala tattabi'u khutuwatis, enggak berani dia ngelawan. Kita harus begini, kita harus begini. Takut dipecat, takut dibubarin, takut di-recall. Tapi sama Allah enggak takut. Ya, sama Allah enggak takut. Ya alladzina amanu ittaqullah, ya orang beriman bertakwa kepada Allah. Wa dharu ma baqiya riba. Sisa-sisa riba itu stop. In kuntum mu'minin, kalau kalian benar-benar. Jadi kalau yang masih ridha dengan sistem riba, berarti dia nggak beriman. Teriak-teriak lah ente. Saya ini politik Islam, politik Muslim, saya ini haji, saya ini ternyata kolaborasi sama si Ya'juj itu kan, sama si Ya'juj. Namanya Ya'juj. Ya kan? Yakut itu kan kalau diplesetin Ya'juj namanya kan. Ya Allah. Betapa gelapnya kita tanpa Al-Quran, betapa terangnya kita Al-Quran. Maka Quran itu litukhrijahum minadh-dhulumati ila nur. Hai Muhammad, kami turunkan Al-Quran bahasa Arab agar engkau bisa mengeluarkan manusia dari kegelapan. Gelap. Kalau gelap itu kan sama aja kan, antara ini itu, antara halal haram sama, antara hak batil sama, ya kan, antara dunia akhirat sama. Antara bahkan dunia lebih dia cintai daripada akhirat. La yarjuna liqa'ana, dan tenang kalau dapat uang, dapat harta. Padahal hartanya dari mana nggak jelas, dari yang haram. Nah, kita berdoa kepada Allah SWT, semoga jamaah yang rajin Al-Quran ini Allah selamatkan. Kita nggak ada lagi cara kita kecuali minta keselamatan dari Allah Ta'ala. Baca banyak-banyak tuh ihdinas siratal mustaqim, baik dalam sholat, di luar sholat, dalam sujud. Rakaat terakhir baca banyak-banyak itu ya, di jalan, di kereta, di kendaraan, di rumah, kita lagi nongkrong, kita lagi makan, kita baca banyak-banyak itu Pak. InsyaAllah Allah selamatkan kita, InsyaAllah. Demikian kita tutup baca doa fatul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.